Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mempelajari pemrograman yang berorientasi objek, banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari. Salah satunya yaitu kelas abstrak dan interface. Nah, di video ini kami, Ahmad Fajril Hayat dengan NIM F1S11919, Giltir Songia Rafael dengan NIM F1S11916, Sari Aryani dengan NIM F1S11917, Saidatul Abqoriyah Melgis dengan NIM F1S11912, dan saya sendiri Syarif Hidayatul Umam dengan NIM F1S11913 akan menjelaskan dan memberikan pengimplementasian kelas abstrak dan interface. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep kelas abstrak. Abstrak class atau kelas abstrak adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansi atau tidak bisa dibuat menjadi objek dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Di dalam abstrak class, umumnya akan memiliki abstrak method. Apa sih abstrak method itu? Abstrak method atau metode abstrak adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak, child class, atau subclass. Metode abstrak ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturnya saja. Signature dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya jika dibutuhkan, atau dengan kata lain adalah sebuah metode kosong. Untuk lebih jelasnya, saya akan menggambarkan konsep dari kelas abstrak sebagai berikut. Misalkan kita punya sebuah kelas dengan nama komponen, di mana kelas komponen ini adalah sebuah kelas abstrak. Pada kelas komponen ini terdapat metode bahan dan metode alat, di mana kedua metode ini masih kosong dan belum memiliki suatu perintah ataupun fungsi apapun. Selanjutnya, terdapat kelas Juice yang merupakan subkelas dari kelas komponen yang dapat mengimplementasikan metode abstrak pada kelas komponen. Yang pertama, kita masukkan fungsi metode bahan yang masih kosong tadi dengan memasukkan atau menampilkan buah dan sayur. Kemudian, metode alat kita isi dengan blender. Selanjutnya, terdapat satu subkelas lagi yaitu kelas roti. Sama seperti kelas Juice, kelas roti mewarisi kelas komponen, sehingga dapat menggunakan metode bahan dan juga metode alat. Metode bahan pada kelas roti kita isi dengan tepung, telur, dan gula. Sedangkan metode alat pada kelas roti kita isi dengan mixer dan oven. Kemudian terdapat kelas tester, di mana kelas tester ini berfungsi menampilkan nilai dari metode juice dan roti, di mana kelas tester ini berfungsi menampilkan nilai dari metode yang ada di kelas juice dan juga kelas roti. Jika kita memanggil metode bahan dengan kelas juice, maka akan menampilkan buah dan sayur. Sedangkan jika kita memanggil metode bahan dengan kelas roti, maka nilai dari metode bahan di kelas roti tersebut akan menampilkan tepung, telur, dan gula. Begitu juga jika kita memanggil metode alat dengan kelas juice, maka akan menampilkan blender. Sedangkan jika kita memanggil metode alat dengan kelas roti, maka akan menampilkan mixer dan juga oven. Nah, seperti itulah gambaran konsep dari kelas abstrak ini. Selanjutnya, pengimplementasian ataupun penggunaan keyword yang dibutuhkan pada kelas abstrak ini akan dijelaskan langsung dan diimplementasikan langsung ke dalam program Java oleh Melgis berikut ini. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari kelas abstrak. Kelas abstraknya bernama bangun ruang yang memiliki dua metode luas dan metode hitung volume yang memiliki bertipe real. Kemudian di dalam kelas abstrak ini terdapat subkelas yaitu kelas kerucut yang memiliki 3 atribut yaitu jejari, tinggi, dan sisi, dan ketiganya memiliki tipe real. Kemudian ada subkelas tabung di mana terdapat 2 atribut, ada jejari dan tinggi, dan keduanya memiliki tipe data real. Kemudian, setiap subkelas ini harus memiliki 2 metode yang ada di dalam superkelas. Nah, kita masuk ke dalam program. Dapat dilihat di sini terdapat kelas bangun ruang, di mana kelas bangun ruang ini dibangun dalam bentuk kelas abstrak.
Nah, di dalam kelas ini terdapat dua metode yang bertipe double, dua metode abstrak yang bertipe double, yaitu ada metode luas dan ada metode hitung volume. Nah, kedua metode ini nantilah yang akan diturunkan ke dalam subkelas yang telah kita buat. Nah, kita masuk ke dalam subkelasnya, yaitu pertama subkelas kerucut, di mana di dalam subkelas kerucut ini terdapat 3 atribut, yaitu ada atribut R, T, dan S yang bertipe double dan bersifat privat. Nah, jangan lupa jika kita membuat kelas abstrak, kita menggunakan keyword extends. Tapi kalau interface itu beda lagi. Nah, di sini juga terdapat pi yang telah ditentukan, pi-nya yaitu 3,14 yang bertipe double. Kemudian terdapat konstruktor kerucut tanpa parameter dan nilai R, T, dan S-nya telah ditentukan. Kemudian terdapat getter get jari yang berfungsi untuk mengembalikan nilai R dan getter get tinggi yang berfungsi untuk mengembalikan nilai T, getter get sisi yang berfungsi untuk mengembalikan nilai S. Lanjut. Nah, ini merupakan pengimplementasian kelas abstrak tadi, metode kelas abstrak tadi. Dapat dilihat ini merupakan metode luas dan metode hitung volume. Di mana kedua metode ini berfungsi untuk mengembalikan nilai hasil dari hitung luas kerucut melalui rumus yang telah dibuat. Sama seperti hitung volume, berfungsi untuk mengembalikan nilai hitung volume dari kerucut melalui rumus yang telah dibuat. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam subkelas tabung, di mana tidak ada beda jauh antara subkelas tabung dan subkelas kerucut. Hanya saja di dalam subkelas tabung ini hanya memiliki dua atribut, yaitu atribut R dan atribut T, bertipe double dan bersifat privat, dan memiliki keyword extends, dan terdapat nama kelas abstraknya, yaitu bangun ruang. Kemudian terdapat konstruktor tabung tanpa parameter juga. Nilai R-nya juga telah kita tentukan, T-nya juga sama, dan kemudian terdapat getter get jari yang berfungsi untuk mengembalikan nilai R. Kemudian terdapat getter get tinggi yang berfungsi untuk mengembalikan nilai T. Kemudian terdapat pengimplementasian kelas abstrak tadi, di mana kedua kelas ini berfungsi untuk mengembalikan nilai dari hitung luas tabung dengan rumus yang telah ditentukan. Nah, metode dari hitung volume juga begitu, berfungsi untuk mengembalikan nilai dari atau mengoverride hitung volume tabungnya melalui rumus yang telah dibuat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam subkelas tester atau main class dari kelas bangun ruang tadi. Nah, dalam subkelas tester ini terdapat objek KC dan objek TB. Objek KC untuk kerucut dan objek TB untuk tabung. Kemudian juga terdapat pemanggilan nilai untuk kerucut dan pemanggilan nilai untuk tabung. Mari coba kita jalankan. Nah, di sini telah kita dapatkan
sesuai dengan programnya tadi, sesuai dengan yang kita isi pada bagian konstruktor tadi. Nah, R pada kerucut 2, 3, dan 4. Kemudian kita dapatkan luas dari kerucut 37,68 dan luas dari volume kerucut. Kemudian pada tabung dapat kita lihat di dalam konstruktor tabung nilai R dan T-nya. Setelah kita dapatkan nilai jejari dan tinggi, kemudian baru kita dapatkan nilai dari luas tabung dan volume tabung. Baiklah, kira-kira seperti itu. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Ahmad Fajril Hayat, NIM F1E1 19019. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai interface pada Java. Interface merupakan salah satu yang sering digunakan dalam pemrograman berorientasi objek. Karena itu, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan interface dan bagaimana penggunaannya dalam pemrograman berorientasi objek. Berikut saya akan menjelaskan apa itu interface. Interface merupakan kumpulan metode yang hanya memuat deklarasi dan struktur metode tanpa detail implementasi. Detail implementasi dari metode pada interface ditulis pada kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Interface digunakan bila kita ingin mengaplikasikan suatu metode yang spesifik yang tidak diperoleh dari proses inheritance atau pewarisan. Tipe data yang boleh digunakan pada interface hanya boleh tipe data konstan. Interface tidak berisi perintah kepada sistem untuk melakukan sesuatu. Interface hanya memetakan apa yang harus dikirimkan dan apa yang diharapkan untuk dikembalikan. Interface bukan sebuah kelas, tapi bisa dibilang tipe kelas. Interface merupakan salah satu tipe kelas di Java, mirip seperti kelas. Jadi penggunaannya mirip seperti kelas. Mirip tapi tidak berarti semuanya sama. Isi dari interface biasanya kumpulan metode yang belum dideklarasikan isi metodenya. Nah, ini mirip dengan kelas pada abstrak atau metode abstrak, yang mana isinya biasanya sebuah metode yang isinya belum dideklarasikan atau bodinya belum dideklarasikan. Interface tidak bisa di-instansiasi atau tidak bisa dipanggil secara langsung objeknya, namun bisa menggunakan interface turunannya. Jadi, jika kita ingin memanggil interface, kita bisa menggunakan kelas turunan dari interface. Interface dapat diturunkan di sebuah kelas. Pembuatan interface menggunakan keyword interface, tidak menggunakan keyword class. Jadi, pada saat menuliskan interface, kita tidak akan memakai keyword class. Jadi, hanya keyword interface saja. Selanjutnya, apa saja manfaat yang kita dapat dengan menggunakan interface ini? Interface memiliki beberapa manfaat yang dapat memudahkan kita dalam melakukan pemrograman berorientasi objek. Di antaranya, yang pertama, interface memungkinkan sebuah subkelas diturunkan dari beberapa superkelas atau multiple inheritance. Yang kedua, interface lebih mempermudah sistem analis dalam membuat konsep aplikasi. Dan yang ketiga, pemrograman Java menggunakan interface dapat lebih efisien karena adanya multiple inheritance. Berikut saya akan jelaskan aturan penulisan pada interface. Interface adalah sebuah tipe referensi pada Java. Secara struktur, bersama dengan kelas. Ada beberapa aturan dalam penulisan interface. Yang pertama yaitu modifier method hanya boleh public, abstract, atau default. Pada kelas yang mengimplement, modifier method hanya boleh public. Jumlah parameter method interface harus sama dengan kelas yang mengimplementnya. Tidak boleh ada metode konkret di interface. Apabila ada, maka program akan error. Selanjutnya, tidak boleh ada konstruktor.
Dan yang terakhir, interface tidak bisa diinstansasi, tapi bisa diinstansasi melalui kelas yang mengimplementnya. Oke, itu saja penjelasan singkat mengenai interface. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Giltri Sonia Rafael. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan contoh dari interface yaitu bangun datar. Sebelumnya saya akan menjelaskan kelas diagramnya terlebih dahulu. Di sini terdapat sebuah interface bangun datar yang memiliki 3 buah metode yaitu hitung keliling, hitung luas, dan display info. Untuk hitung keliling dan hitung luas ini bertipe real dan untuk display info bertipe string. Kemudian juga terdapat kelas persegi dan kelas segitiga. Kelas persegi memiliki atribut panjang dan lebar, bertipe real, dan bersifat private. Kemudian segitiga memiliki atribut alas dan tinggi, bertipe real, dan bersifat private juga. Untuk mengimplementasikan bangun datar ini, maka semua kelas harus memiliki metode-metode yang ada pada interface ini. Seperti ini. Kemudian, untuk panah ini artinya implement atau realization. Lanjut ke contoh program. Di sini terdapat interface bangun datar dan juga kelas turunannya yaitu persegi panjang dan segitiga. Kemudian juga ada main programnya yang akan dijalankan. Untuk interface-nya sendiri menggunakan keyword interface. Kemudian untuk metode-metodenya langsung dideklarasikan di setelah interface ini, yaitu hitung keliling, hitung luas, dan display info sesuai tipe datanya masing-masing. Kemudian untuk kelas persegi panjang, di sini keyword untuk merealisasikan bangun datar adalah implements. Berbeda dengan abstrak yaitu extend. Selanjutnya kita deklarasikan atribut dari persegi panjang yaitu panjang dan lebar. Kemudian kita buat konstruktornya yaitu konstruktor persegi panjang dengan parameter inputnya P dan L. Panjang untuk P dan lebar untuk L. Kemudian kita buat metode getter yaitu get panjang agar kelas lain dapat mendapatkan nilai dari panjang, dan juga get lebar agar kelas lain dapat mendapatkan nilai dari lebar. Kemudian langsung ke implementasinya, ada 3 buah sesuai metode yang ada di bangun datar tadi, yaitu hitung keliling, hitung luas, dan display info. Untuk hitung keliling berisikan rumus keliling dari persegi panjang yaitu panjang ditambah lebar. Kemudian untuk hitung luas berisikan rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Kemudian untuk display info ini mengembalikan nilai-nilai panjang dan lebar, kemudian hitung keliling dan hitung luas. Kemudian diberi tipe data float. Lanjut ke kelas segitiga, sama halnya seperti persegi panjang tadi. Pertama kita buat deklarasi dari atributnya yaitu alas dan tinggi. Kemudian kita buat konstruktor segitiga dengan parameter input A dan T. A untuk alas dan T untuk tinggi. Kemudian kita buat getter untuk alas dan tinggi untuk mengembalikan nilai alas dan tinggi. Kemudian untuk implementasinya juga 3 di sini, hitung keliling, hitung luas, dan display info sama seperti di interface-nya. Untuk hitung keliling ini kita cari terlebih dahulu sisi lain dari segitiga dengan menggunakan rumus Pythagoras ini. Kemudian kita kembalikan nilai alas tinggi
untuk menghitung kelilingnya. Kemudian untuk hitung luas, menggunakan rumus segitiga alas kali tinggi per 2. Kemudian untuk display info, untuk mengembalikan nilai alas, tinggi, keliling, dan luas dari segitiga. Kemudian main programnya, di sini kita menggunakan array, 2 buah array yaitu PP dan SG. PP untuk persegi panjang dan SG untuk segitiga. Untuk nilainya sendiri kita masukkan bebas saja untuk mencari nilai persegi panjang dan segitiganya. Kemudian kita melakukan perulangan untuk setiap B1 dalam B. Dan memanggil metode display info. Kemudian kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Kita mendapatkan nilai panjang dan lebar yang kita masukkan tadi, 10 dan 5. Kemudian kita mendapatkan keliling dan luasnya. Begitu juga dengan segitiga, 20 dan 8. Kita masukkan nilainya. Maka kita dapat mendapatkan keliling dan luas segitiga. Lebih kurang seperti itu. Setelah menyimak penjelasan tentang konsep abstrak dan interface serta pengimplementasiannya pada program, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan kelas abstrak dan interface. Sebelum itu, saya akan menjelaskan kapan kita harus pakai interface dan kapan kita pakai abstrak class. Kita pakai interface apabila salah satu kelas mau memiliki beberapa tipe data, sedangkan kita pakai abstrak class apabila kita ingin membuat template method. Apa saja sih perbedaan kelas abstrak dan interface itu? Yang pertama, abstrak class bisa berisi abstrak dan non-abstrak method, sedangkan interface hanya bisa berisi abstrak method. Yang kedua, abstrak class modifiernya harus dituliskan sendiri, sedangkan interface tidak perlu menulis public abstrak di depan nama metode karena secara implisit modifiernya untuk metode di interface adalah public dan abstrak. Abstrak class bisa mendeklarasikan konstan dan instan variabel, sedangkan interface hanya bisa mendeklarasikan konstan. Secara implisit, variabel yang dideklarasikan di interface bersifat public, static, dan final. Lalu, metode abstrak class boleh bersifat statik, sedangkan metode interface tidak boleh bersifat statik. Kemudian metode abstrak class boleh bersifat final, sedangkan metode interface tidak boleh bersifat final. Kemudian suatu abstrak class hanya bisa mengextend satu abstrak class lainnya, sedangkan suatu interface bisa mengextend satu atau lebih interface lainnya. Yang terakhir, suatu abstrak class hanya bisa mengextend satu abstrak class dan mengimplement beberapa interface, sedangkan suatu interface hanya bisa mengextend interface lainnya dan tidak bisa mengimplement kelas atau interface lainnya. Lalu apa sih persamaan kelas abstrak dan interface itu? Kelas abstrak dan interface memiliki persamaan, yaitu sama-sama bisa mendefinisikan metode. Sedikit pesan singkat, gunakan interface untuk mendefinisikan metode standar yang sama dalam kelas-kelas yang berbeda. Sekali kita telah membuat kumpulan definisi metode standar atau abstrak, kita dapat menulis metode tunggu atau spesifik untuk memanipulasi semua kelas-kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Kemudian, gunakan kelas abstrak untuk mendefinisikan secara luas sifat-sifat dari kelas tertinggi pada hierarki OOP dan gunakan subkelasnya atau turunannya atau child class untuk melengkapi deskripsi metode dari kelas abstrak. Untuk kesimpulan dari materi kelas abstrak dan interface, yaitu terdapat beberapa poin. Yang pertama, interface mirip dengan kelas abstrak, tetapi interface tidak terkait dengan kelas hierarki. Poin kedua, interface mendefinisikan sebuah signature dari sebuah kumpulan metode tanpa tubuh. Poin ketiga, interface perlu digunakan dalam kerja tim, karena programmer yang lain tidak perlu tahu bagaimana detail kode ditulis. Poin kelima, abstrak memiliki metode abstrak dan metode biasa atau metode non-abstrak, namun fungsi metode abstrak sama dengan gunanya untuk pewarisan. Poin keenam, dengan menggunakan abstrak dan atau interface, kita bisa menggunakan fitur polymorphis dari OOP. Poin terakhir, hal yang paling mencolok dari abstrak dan interface adalah sebuah abstrak tidak bisa mengextend lebih dari satu abstrak, tapi satu kelas bisa mengimplement lebih dari satu interface.
Pada intinya, abstrak dan interface memiliki konsep yang sama, yaitu sebagai kerangka bagi kelas-kelas turunannya, dan memiliki perbedaan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sampai di sini video pembahasan tentang abstrak dan juga interface dalam pemrograman yang berorientasi objek. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.